Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para jemaah sekalian, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita membahas kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang dikenal dengan Tafsir As-Sa'di yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita melanjutkan pembahasan atau kita masuk pada ayat yang baru dari surat Al-Baqarah ayat ke-89 dan 90. Silakan dibaca terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-89 dan 90 ini masih tentang kaum Bani Israel. Namun kaum Bani Israel yang dimaksud di sini adalah anak keturunan mereka dari kalangan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum." Dan ketika telah datang kepada mereka Yahudi Madinah kitab di sisi Allah, yaitu Al-Qur'an yang berasal dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada bersama mereka
yaitu Taurat. Wa kanu min qabl, dan mereka sebelumnya yastaftihuna 'ala alladhina kafaru, mereka mengharap kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam agar diberikan kemenangan atas orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih, maka tatkala datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka justru mengkufurinya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Bi'sa mashtaru bihi anfusahum, buruk sekali apa yang telah mereka beli dari diri-diri mereka. Ayyakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi 'ala man yasha'u min ibadihi, karena mereka telah kafir terhadap apa yang Allah turunkan. Karena kedengkian, Allah menurunkan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya berupa karunia-Nya. Faba'u bighadabin 'ala ghadab, maka mereka kembali dengan membawa kemurkaan di atas kemurkaan. Walil kafirina 'adzabun muhin, dan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan. Taib. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sekali lagi tentang orang-orang Yahudi yang merasa beriman dengan apa yang ada pada mereka, yaitu kitab Taurat. Dan di dalam kitab Taurat sendiri menjelaskan bahwa nanti akan ada nabi yang diutus, nabi yang terakhir, yang akan memberikan petunjuk kepada mereka. Dan mereka mengenal betul ciri-ciri nabi tersebut. Dan setelah datang nabi yang disebutkan, mereka justru mengkufurinya. Padahal sebelumnya mereka berharap dengan kedatangan nabi tersebut mereka akan mengalahkan kaum-kaum yang lain, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Madinah. Maka karena sebab inilah Allah melaknat mereka. Mereka pun juga termasuk orang-orang kafir. Taib. Dengan sebab inilah Allah Subhanahu wa taala menimpakan kemurkaan demi kemurkaan. Dan mereka melakukan hal ini tidak lain karena kedengkian. Mereka tidak menerima bahwa nabi terakhir yang diutus itu bukan dari kalangan Bani Israel. Baghyan, Allah sebutkan mereka dengki, zalim. Ketika Allah menurunkan atau memberikan karunia-Nya, yaitu kenabian, kepada orang yang Allah kehendaki dari hambanya. Allah mau menurunkan, mengutus nabi dari kalangan bangsa manapun, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mau memberikan karunia-Nya kepada siapapun, itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang Yahudi dengki, tidak suka, iri ketika Allah menurunkan atau mengutus nabi bukan dari kalangan Bani Israel. Tapi sekarang mari kita baca penjelasan dari al-mu'allif Asy-Syaikh Asy-Sya'di rahimahullahu taala. Qala al-mu'allif rahimahullah, yaitu walamma ja'ahum, dan tatkala datang kepada mereka kitabun min indillah, kitab yang berasal dari sisi Allah, yaitu Al-Qur'an, ala yadi afdalil khalqi, melalui tangan manusia atau makhluk yang paling afdal, makhluk yang paling mulia, wa khatamil anbiya, dan penutup para nabi, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mustamilu ala tasdiqi ma ma'ahum minat Taurat, kitab yang mencakup. Jadi kitab yang datang kepada mereka ini yaitu Al-Quran, ini al-mustamilu, mencakup ala tasdiqi
pembenaran ma ma'ahum minat Taurat, apa yang ada bersama mereka berupa Taurat. Artinya Al-Quran itu tidak menyelisihi Taurat, tapi membenarkan Taurat, mendukung Taurat. Waqad alimu bih, dan mereka sungguh telah mengetahuinya. Mereka tahu kalau Al-Quran itu tidak berbeda dengan Taurat, dalam artian perbedaan yang prinsip. Kalau masalah perbedaan syariat secara terperinci bisa jadi ada, tapi secara prinsip tidak ada. Justru Al-Quran itu membenarkan apa yang ada di dalam Taurat, dan mereka tahu. Wa tayaqqanuhu, dan mereka juga meyakininya. Hatta innahum, sampai bahwasanya mereka kanu idza waqa'a bainahum wa bainal musyrikin fil jahiliyyati hurubun, mereka apabila terjadi di antara mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang musyrik Madinah, Aus dan Khazrajnya, fil jahiliyah, di masa jahiliyah, hurubun, terjadi peperangan, istansaru bihadzan nabi, mereka mengharap pertolongan dengan datangnya nabi ini. Wa tawa'aduhum, dan mereka orang Yahudi ini mengancam orang-orang musyrik Madinah bi khurujihi, dengan keluarnya nabi nanti, wa annahum yuqatilunal musyrikina ma'ah, mereka nanti akan memerangi orang-orang musyrik bersama nabi tersebut. Taib. Ini tercatat dengan jelas di dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin Madinah, mereka tidak akur. Mereka saling berperang. Dan orang-orang Yahudi merasa percaya diri dengan ilmu yang mereka miliki, dengan kitab yang mereka punya, bahwa nanti akan diutus nabi yang terakhir. Dan ketika nabi yang terakhir itu diutus, maka mereka pasti berada di pihak Yahudi. Ini klaim mereka. Jadi mereka mengancam orang-orang musyrik Madinah, nanti kalau nabi terakhir itu datang, maka nabi itu pasti berada di pihak kami, dan kami akan mengalahkan kalian. Itu teorinya. Ya, teorinya seperti itu, ancamannya seperti itu. Namun perhatikan, falamma ja'ahum hadzal kitab wan nabi alladhi arafu, namun tatkala datang kitab dan nabi yang telah mereka ketahui, bahkan mereka gadang-gadangkan untuk memerangi orang-orang musyrik Madinah, kafaru bih, mereka mengkufurinya. Baghyan wa hasadan, sebagai bentuk kezaliman dan hasad, an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi, karena Allah telah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki dari kalangan hambanya. Fala'anahumullah, maka Allah pun melaknat mereka. Wa ghadiba alaihim ghadaban ba'da ghadab, dan Allah memurkai mereka dengan kemurkaan setelah kemurkaan. Kemurkaan itu datang terus menerus, berturut-turut, di kasrati kufrihim, karena banyaknya kekufuran mereka, wa tawali syakkihim wa syirkihim, dan terus-terusnya mereka di dalam keraguan dan kesyirikan. Tayyib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan kalau kita cermati kedengkian mereka, hasad mereka itu mungkin terjadi dari dua sisi. Sisi yang pertama, mereka hasad karena nabi yang terakhir
itu bukan dari kalangan Bani Israel, tapi dari kalangan bangsa Arab, dari kalangan suku Quraisy, yang menurut mereka bangsa yang tidak diperhitungkan, bangsa yang tidak memiliki keutamaan. Jadi mereka dengki dengan Nabi yang terakhir tersebut karena bukan dari bangsa Bani Israel. Sisi yang kedua, karena ternyata orang-orang musyrikin Madinah yang diancam akan diperangi oleh Yahudi bersama dengan Nabi tersebut, ternyata lebih dahulu beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi diawali pada tahun ke-11 masa kenabian. Beberapa pemuda dari Madinah datang ke Makkah untuk mengerjakan ibadah haji. Ibadah haji sudah ada sejak zaman siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab dari berbagai penjuru datang ke kota Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Maka ketika orang-orang musyrik Madinah saat itu masih beragama syirik, berada di Mina, bermalam di Mina, maka Nabi SAW memanfaatkan waktu tersebut untuk berdakwah. Kemah demi kemah beliau hampiri. Akhirnya beliau mendatangi sekelompok pemuda dari Madinah tersebut. Disampaikanlah Islam. Nah, ketika Nabi SAW menyampaikan Islam dan memberitahukan bahwa beliau adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak pakai lama para pemuda itu langsung mau beriman. Dan mereka menyinggung cerita orang-orang Yahudi yang mereka alami di Madinah. Inilah Nabi yang pernah diancamkan kepada kita oleh orang-orang Yahudi. Maka mari kita beriman terlebih dahulu dengan Nabi ini sebelum mereka. Jadi justru pertemuan pemuda-pemuda dari kota Madinah dengan Nabi SAW tidak disia-siakan. Langsung malam itu mereka beriman. Ada sekitar 7 kalau tidak salah, 7 atau 5 saya lupa. Ya, pemuda yang berasal dari kota Madinah. Nah, setelah mereka beriman kepada Rasulullah SAW, mereka kembali ke kota Madinah dan berdakwah sebisanya. Dan akhirnya semakin banyak tahun berikutnya yang datang ke kota Mekah untuk haji, semakin banyak pula yang masuk Islam. Terjadilah baiat Aqabah yang pertama, lalu disusul baiat Aqabah yang kedua. Semakin banyaklah kaum muslimin yang ada di kota Madinah sebelum kedatangan Nabi SAW. Maka orang-orang Yahudi melihat kenyataan ini, semakin menjadikan mereka kufur kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi dua sisi yang menjadikan orang-orang Yahudi itu tidak mau beriman. Yang pertama karena nabinya bukan dari Bani Israel. Yang kedua karena mereka istilahnya kedahuluan oleh orang-orang musyrik Madinah. Jadi mereka kalah cepat di dalam beriman kepada Nabi tersebut. Kan gengsi ibu-ibu sekalian. Gengsi nggak kira-kira? Ngancem nanti kalau Nabi terakhir diutus pasti berada di pihak kami dan kami akan memerangi kalian. Ternyata Nabi itu pengikutnya adalah musuh mereka. Ya, gengsi dong. Kalau orang-orang Yahudi itu beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, nanti mereka jadi temannya orang-orang Madinah yang sudah masuk Islam. Padahal dulu ngancem-ngancem nanti Nabi itu akan memerangi kalian. Ternyata mereka justru yang sudah beriman terlebih dahulu. Mau tidak mau mereka harus menyombongkan dirinya. Mau tidak mau mereka menolak keimanan.
Dan ini ma'asyar muslimin, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang menjadi sebab orang-orang Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Walahum fil akhirah, kemudian kata al-mu'allif rahimahullah, dan bagi mereka, yaitu orang-orang Yahudi keturunan Bani Israel, di akhirat mendapatkan azabum muhin, azab yang menghinakan. Ay mu'limun muji'un, yaitu yang menyakitkan, yang pedih. Wa huwa salyul jahimi, yaitu dimasukkan ke dalam neraka jahim. Wa fautun na'imil muqim, dan mereka kehilangan kenikmatan yang terus menerus. Fabi'sal hali haluhum, maka seburuk-buruk keadaan adalah keadaan mereka. Wa bi'sa masta'adu wastabdalu minal imani billahi wa kutubihi wa rusulihi al-kufra bih, dan seburuk-buruk apa yang mereka tukar, apa yang mereka rubah dari keimanan kepada Allah dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya adalah kufur kepadanya. Jadi mereka menukar keimanan dengan kekufuran. Ya. Wa bi kutubihi wa bi rusulihi, kufur kepada Allah, kufur kepada kitab-kitabnya, dan kufur kepada rasul-rasulnya. Ma'a ilmihim wa tayaqunihim, padahal mereka mengetahui dan meyakini. Fayakunu a'zama li'azabihim, sehingga ini menjadi sebab semakin besarnya azab bagi mereka. Taib. Jadi ma'asyar muslimin, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang kufur kepada Nabi dalam keadaan tidak tahu bahwa itu adalah Nabi, maka tentu berhak mendapatkan siksa. Karena tidaklah Nabi diutus melainkan membawa petunjuk yang jelas. Tidak ada alasan bagi seorang pun yang menolak keimanan, melainkan dia akan mendapat ancaman siksa. Orang yang kafir kepada Allah maka pasti akan disiksa. Tapi orang yang kafir kepada Allah ini kan bertingkat-tingkat kekafirannya. Ada yang memang karena kesombongan, ada yang karena ketidaktahuan, ada yang karena kedengkian. Nah, di dalam orang-orang Yahudi ini terkumpul begitu banyak, yaitu sebab-sebab kekufuran. Kesombongannya iya, kedengkiannya pun iya. Mereka sombong karena mereka merasa lebih baik dibandingkan dengan bangsa Arab. Bagaimana seorang Bani Israel diperintah untuk mengikuti Nabi dari kalangan Arab, dan mereka juga dengki, tidak suka kepada yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat sekali lagi, Nabi bukan berasal dari kalangan Bani Israel. Oleh sebab itu mereka berhak mendapatkan siksa yang lebih besar, karena mereka tahu kebenaran tetapi mereka menyelisihinya. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah, yaitu kita meminta perlindungan kepada Allah agar dihindarkan dari jalannya al-maghdubi alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Janganlah ya Allah kami mengikuti jalan orang-orang yang Engkau murkai. Siapa? Para ulama tafsir menjelaskan al-maghdubi alaihim identik dengan orang-orang Yahudi. Karena mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau mengikutinya, maka mereka berhak mendapatkan murka. Nah, di ayat ini Allah sebutkan juga sama, faba'u bi ghadabin ala ghadab.
maka mereka kembali dengan membawa kemurkaan demi kemurkaan. Walil kafirina adzabun muhin, dan mereka adalah orang-orang kafir. Tes, nggak kepencet tuh. Dan bagi orang-orang kafir adalah azab yang menghinakan. Taib. Selesailah pembahasan ayat yang ke-89 dan 90. Sekarang kita lanjut ayat 91, 93 sampai 93. Silakan dibaca. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman menegaskan tentang penyimpangan orang-orang Yahudi keturunan Bani Israel. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, dan ketika dikatakan kepada mereka berimanlah kalian terhadap apa yang Allah turunkan. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Lihat Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat yang mirip dengan ayat-ayat sebelumnya. Dan tapi Allah tidak bosan-bosan menyebutkan. Allah tidak bosan-bosan yaitu menjelaskan. Sudah berapa kali kita jumpai pernyataan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah terhadap apa yang Allah turunkan. Maka mereka berkata, qalu nu'minu bima unzila alaina. Kami cukupkan untuk beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu apa? Taurat. Wa yakfuruna bima wara'ah, dan mereka kafir terhadap apa yang Allah turunkan setelahnya, yaitu Al-Quran.
Jadi mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran dan merasa cukup dengan Taurat. Padahal Al-Quran itu wahuwal haq, adalah kebenaran, musaddiqan lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada bersama mereka. Dan lagi-lagi ini seperti ayat yang sebelumnya, musaddiqul lima ma'ahum. Al-Quran itu membenarkan apa yang ada pada mereka. Al-Quran tidak menyelisihi Taurat, tapi membenarkan, menyempurnakan, selaras. Qul, maka katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Maka mengapa kalian membunuh para nabi-nabi Allah setelahnya jika kalian orang-orang yang beriman? Dan ayat serupa dengan ini sudah juga pernah kita lewati. Kenyataan bahwa mereka itu adalah membunuh para nabi, sebagian didustakan dan sebagian dibunuh. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, dan sungguh telah datang kepada kalian Musa dengan petunjuk-petunjuk. Summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kemudian kalian menjadikan anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergian Musa, dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Ya. Jadi klaim mereka mengikuti Taurat ternyata itu hanya omong kosong. Klaim mereka hanya mengikuti Taurat, tidak mau mengikuti Al-Quran, itu hanya isapan jempol belaka. Aslinya ya mereka tidak mau beriman, baik kepada Al-Quran maupun kepada Taurat, baik kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun kepada Nabi siapa? Musa. Sampai pun kepada Nabi Musa mereka tidak beriman dengan sepenuhnya. Karena apa? Sepeninggal Nabi Musa mereka menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Wa idz akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami ambil perjanjian dengan kalian. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat di atas kalian bukit Tursina, itu akan ditimpakan kepada mereka. Khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u, ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan kekuatan dan dengarlah. Jadi Allah sempat mengancam kaum Bani Israel dahulu, kalau tidak mau beriman kepada Musa maka akan ditimpakan bukit Tursina dari atas kepala mereka. Qalu sami'na wa asayna, mereka mengatakan kami dengar dan kami durhaka. Wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim, maka diserapkanlah di dalam hati-hati mereka penyembahan terhadap anak sapi dengan sebab kekufuran mereka. Ya, jadilah hati mereka diresapi keyakinan penyembahan terhadap anak sapi. Qul, katakan wahai Muhammad, bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Amat jahatlah apa yang diperintahkan oleh keimanan kalian jika memang kalian benar-benar orang yang beriman. Maksudnya, kalau memang ini cara beriman versi kalian, maka amat jahatlah keimanan yang model seperti ini. Taib. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah cara garis besar sudah kita pahami makna kandungan ayat ini, karena tidak berbeda dengan ayat sebelumnya. Hanya saja di ayat ini Allah tambahkan keterangan, ya, kedustaan mereka, klaim mereka kalau mereka itu mengikuti Taurat dan Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka hanya mencukupkan dengan Taurat, ternyata Allah singkap itu pun dusta.
Ketika mereka mengaku hanya beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, itu pun juga dusta. Maka mari kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullahu ta'ala tentang ayat ini lebih rincinya. Berkata al-mu'allif rahimahullah, wa idza umiral yahudu, dan ketika orang Yahudi diperintah bil imani, untuk beriman, bima anzalallahu ala rasulih, terhadap apa yang Allah turunkan kepada rasulnya, wa huwal qur'anu, yaitu Al-Qur'an, istakbaru, mereka menyombongkan diri, wa atau, dan mereka membangkang, tidak mau. Dan mereka menjawab, qalu nu'minu bima unzila alaina, kami hanya beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami. Wa yakfuruna bima wara'ah, dan mereka kufur terhadap apa yang datang setelahnya. Cukup Taurat saja, setelahnya kita enggak mau beriman. Ai bima siwahu minal kutubi, yaitu dengan yang lain dari kitab-kitab yang ada. Jadi mereka tidak mau beriman kepada kitab selain Taurat, hanya beriman kepada Taurat saja. Padahal perhatikan, ma'anal wajibah, bahwasanya yang wajib an yu'mana bima anzalallahu mutlaqan, harusnya beriman itu, harusnya yang diimani itu apa-apa yang Allah turunkan secara mutlak. Karena asasnya adalah iman kepada Allah. Perhatikan, ya, rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Dan konsekuensi dari iman kepada Allah adalah beriman kepada apapun yang Allah turunkan. Kalau mereka pilih-pilih di dalam beriman dengan kitab yang Allah turunkan, maka sama dengan mereka tidak beriman kepada Allah. Jadi ini bisa dipahami. Asas keimanan itu iman kepada Allah. Dari iman kepada Allah kita akan beriman dengan kitab-kitab, kita akan beriman dengan rasul-rasul, kita akan beriman dengan malaikat, kita akan beriman dengan takdir, hari akhir. Asasnya apa? Iman kepada Allah. Nah, mereka hanya mau beriman kepada Taurat, padahal yang wajib beriman kepada apa yang Allah turunkan. Sawa'un unzila alaihim aw ala ghairihim, sama saja apakah kitab itu diturunkan kepada mereka atau selain mereka, selama datangnya dari Allah maka wajib untuk diimani. Wa hadha huwal imanun nafi', dan inilah iman yang bermanfaat. Al-imanu bima anzalallah ala jami'i rusulillah, beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada seluruh utusan-utusan Allah. Dan ini juga berlaku bagi umat Islam. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita beriman kepada Al-Quran, iya. Kita beriman kepada Injil dan Taurat pun iya. Tapi ingat, iman kepada Al-Quran secara global dan terperinci, iman kepada Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, itu hanya secara global. Apa artinya? Kita wajib beriman Allah telah menurunkan kitabnya kepada nabi-nabi dan rasul-rasul tertentu. Secara umum, apakah Anda beriman Allah menurunkan Taurat kepada Musa? Iya. Maka ini benar. Apakah Anda beriman bahwa Allah telah menurunkan Injil kepada Isa? Tidak. Maka orang yang menjawab seperti itu, meskipun dia beriman kepada Quran, maka dia telah kufur terhadap Al-Quran. Ya, karena apa? Keimanan yang benar itu iman kepada seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Orang-orang Yahudi tidak mau. Orang-orang Yahudi tidak mau beriman kepada Al-Quran. Mereka hanya mau beriman kepada Taurat. Sedangkan kita kaum muslimin beriman kepada semuanya. Hanya saja yang menghalangi kita beriman kepada Taurat dan Injil secara terperinci, karena Allah sudah sebutkan kalau mereka telah merubah. Ini yang jadi masalah. Karena kitab-kitab itu sudah dirubah oleh tangan-tangan mereka, makanya kita hanya beriman secara global. Kita hanya beriman secara umum. Apa itu? Beriman bahwa Allah telah menurunkan kitabnya kepada Nabi Musa, namanya Taurat. Kepada Nabi Isa namanya Injil. Kepada Nabi Daud namanya Zabur. Tapi apa yang terkandung di dalam kitab tersebut kita tidak bisa mengimani. Karena apa? Sudah dirubah oleh tangan-tangan manusia. Nah, itulah yang membedakan dengan orang-orang Yahudi. Mereka sama sekali nggak mau. Mereka sama sekali tidak mau beriman kepada Al-Quran. Tayyib. Nah, kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa amma tafriqu bainar rusuli wal kutub. Adapun membeda-bedakan antara para rasul dan kitab-kitab. Wa za'mul imani bi ba'dihha duna ba'din. Dan mengklaim keimanan sebagiannya tidak kepada sebagian yang lain. Fahada laisa biimanin. Maka ini bukan keimanan yang benar. Bal huwal kufru bi'ainihi. Bahkan itu kekafiran yang nyata, yang sesungguhnya. Walihada qala ta'ala, karenanya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 150 sampai 151. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Ya, Allah menyebutkan dengan tegas orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulih. Dan mereka ingin untuk membeda-bedakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya. Wa yaqulun, sehingga mereka berkata, nu'minu bi ba'dhi wa nakfuru bi ba'd. Kami beriman terhadap sebagiannya dan kami kufur terhadap sebagiannya. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila. Dan mereka menginginkan untuk menempuh jalan tengah. Ya, menurut mereka ini adalah sikap yang tepat, sikap yang benar, sikap yang adil. Maka Allah katakan dengan tegas, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang kafir sesungguhnya. Ya. Nah, perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah perbuatan orang-orang Yahudi. Hanya mau beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Taurat. Selain Taurat mereka tidak mau beriman. Hanya mau beriman kepada nabi yang diutus kepada mereka, yaitu Musa. Selainnya mereka tidak mau beriman. Maka orang semacam ini adalah orang yang kafir. Karena keimanan yang benar itu menuntut mereka harus beriman kepada semua yang Allah utus dari kalangan nabi dan semua yang Allah turunkan dari kitab-kitab. Jelas ini, ya. Mengkufuri sebagian nabi sama seperti mengkufuri seluruh nabi. Mengkufuri sebagian kitab sama seperti mengkufuri seluruh kitab. Mengkufuri sebagian perintah-perintah Allah sama seperti mengkufuri Allah. Dan ini terjadi pada kaum Bani Israel. Dan yang menakjubkan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, klaim mereka beriman kepada Taurat dan Musa pun ini klaim dusta.
Ya, jadi sama sekali nggak ada benarnya mereka ini. Sama sekali tidak ada benarnya apa yang ada pada mereka. Ya kesimpulannya mereka orang-orang yang membangkang. Mereka mengaku beriman, berpegang teguh kepada Taurat, tidak mau, seakan-akan kan idealis. Kami hanya berpegang pada Taurat, tidak mau kepada yang lain. Padahal nyatanya Taurat pun tidak mereka pegang, Taurat pun tidak mereka amalkan. Mereka maunya hanya menjadi pengikut setia Nabi Musa alaihissalam, padahal perintah Nabi Musa pun mereka abaikan. Sepeninggal Nabi Musa, mereka menjadikan anak berhala, anak sapi menjadi berhala. Nah, perhatikan. Walihada radda alaihim tabaraka wa ta'ala huna raddan syafian. Karenanya Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan bantahan yang sangat telak. Wa alzamahum ilzaman la mahida lahum anhu. Dan Allah menetapkan kepada mereka suatu ketetapan yang mereka tidak bisa mengelaknya. Mereka tidak bisa menghindar darinya. Faradda alaihim bi kufrihim bil Qur'ani bi amrain. Maka Allah membantah mereka dengan sebab kekufuran mereka kepada Al-Qur'an dengan dua perkara. Faqal wa huwal haq. Allah berfirman dan dia adalah kebenaran, yaitu Al-Qur'an. Ya. Allah membantah mereka kalau mereka hanya mau mengikuti Taurat, maka Allah katakan Al-Qur'an itu hak. Fa idza kana huwal haq fi jami'i mashtama alaihi, maka apabila Al-Qur'an itu adalah kebenaran pada semua apa yang tercakup di dalamnya, minal ikhbarat berupa kabar-kabar, wal awamir berupa perintah-perintah, wan nawahi berupa larangan-larangan, wa huwa min indi rabbihim, dan itu dari sisi Rabb mereka, fal kufru bihi ba'da dzalik kufrun billah. Maka mengkufuri Al-Qur'an setelah yang demikian itu sama dengan kufur kepada Allah. Ya. Jadi mereka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan percaya dirinya masih merasa beriman kepada Allah. Karena apa? Karena mereka merasa masih beriman kepada Taurat. Allah turunkan Taurat kepada mereka, lalu mereka beriman kepada Taurat, maka mereka merasa kami ini beriman kepada Allah. Tapi ketika Allah sebutkan Al-Quran itu hak, tapi mereka tidak mau menerimanya, sama dengan mereka telah menyelisih perintah Allah, sama dengan mereka telah mendustakan Allah. Maka berarti mereka telah mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kufrun bil haqqi alladhi anzalah, dan mereka juga kufur terhadap kebenaran yang Allah turunkan. Jadi ini bantahan yang pertama, dari sisi yang pertama, yaitu Allah sebutkan Al-Quran itu hak, tapi mereka tidak menerimanya. Tsumma qal, kemudian Allah berfirman, musaddiqal lima ma'ahum. Al-Quran itu membenarkan apa yang ada pada mereka. Ya, Al-Quran itu membenarkan apa yang ada pada mereka. Ay muwafiqan lahu, yaitu sesuai dengannya. Dengan apa? Taurat. Fi kulli ma dalla alaihi minal haq, dari setiap apa yang ditunjukkannya berupa kebenaran, wa muhaiminan alaih, sekaligus pelengkap atasnya. Dan ini juga sudah disebutkan di ayat sebelumnya. Al-Quran itu membenarkan, melengkapi, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Maka falima tu'minuna bima unzila alaikum wa takfuruna binadhirihi. Mengapa kalian beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kalian, tapi kalian kufur dengan yang semisalnya? Ya, kalau Al-Quran itu menyelisihi
Ya, kalau Al-Quran itu tidak sesuai dengan Taurat, mungkin ada celah bagi mereka untuk tidak beriman. Tapi nyatanya Al-Quran dan Taurat sama-sama datangnya dari Allah, sama-sama merintahkan kepada kebaikan, sama-sama memerintahkan kepada tauhid, sama-sama memerintahkan untuk beriman kepada Nabi yang Allah utus. Ya, lalu apa yang menjadikan kalian tidak mau beriman kepada Quran? Nah ini, hal hadza illa ta'assubun, maka tidak lain tidak bukan ini semata-mata karena mereka fanatik. Wattiba'un lil hawa la lil huda, hanya mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti petunjuk. Wa aidan, dan juga fa inna kaunal qur'ani musaddiqan lima ma'hum, sesungguhnya keberadaan Al-Qur'an membenarkan apa yang ada pada mereka, yaqtadi, ini berkonsekuensi, annahu hujjatun lahum ala sidqi ma fi aidihim minal kutub, adalah hujjah bagi mereka atas kebenaran apa yang ada di tangan-tangan mereka dari kitab-kitab terdahulu. Artinya Al-Quran itu menegaskan kitab-kitab terdahulu itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, meskipun kitab-kitab terdahulu itu pada akhirnya telah dirubah kandungannya, isinya oleh tangan-tangan mereka. Jadi di sini Allah justru menurunkan Al-Quran untuk membela Taurat. Allah menurunkan Al-Quran untuk membela Injil yang telah dirusak oleh tangan-tangan mereka. Harusnya mereka senang dengan diturunkannya Al-Quran. Kitab yang mereka bawa artinya terbukti valid datangnya dari Allah. Karena Al-Quran apa? Membenarkan. Di saat mungkin ada kalangan yang meragukan Taurat, di saat mungkin ada kalangan yang mencela Taurat, maka datang Al-Quran. Ternyata mendukung Taurat, membenarkan Taurat, memvalidasi Taurat. Harusnya mereka senang. Kitab yang mereka miliki itu sah dari Allah. Tapi karena tadi baghyan, kezaliman, kesombongan, hasad, iri dan dengki, mereka enggak terima pokoknya selain dari Taurat. Naam, fala sabila lahum illa ila itsbatiha illa bih, maka tidak ada jalan bagi mereka untuk menetapkan Taurat illa bihi, kecuali dengan Al-Quran. Ya, jadi kalau mereka mengklaim Taurat itu benar, maka ini sebenarnya didapati di dalam Al-Quran. Coba dipahami. Mereka mengharapkan pengesahan terhadap kebenaran Taurat. Mereka mengaku kami cukupkan dengan Taurat. Kan begitu. Nah sekarang apa buktinya Taurat yang kalian pegang itu benar? Emang Taurat yang kalian bawa itu benar? Gimana cara mereka membuktikannya? Mau tidak mau ya harus percaya dengan Al-Quran. Al-Quran inilah yang akan mendukung kebenaran Taurat. Maka aneh, mereka mengklaim beriman kepada Taurat, tetapi untuk bisa membenarkan, untuk bisa mensahkan kebenaran Taurat harus lewat Quran, tapi mereka tidak mau beriman kepada Quran. Artinya begini jemaah, kalau ditanya mana bukti valid Taurat yang kalian bawa itu benar, mana bukti validnya? Jangan-jangan Taurat itu hanya klaim kalian semata. Jangan-jangan Allah menurunkan Taurat
itu hanya karangan kalian. Mana buktinya? Oh, di zaman dulu belum ada yang namanya sanad. Tahu sanad, Bu, ya? Silsilah periwayatan hadis dari rawi ke rawi yang lain. Jadi mereka mengklaim punya kitab Taurat itu nggak bisa dibuktikan sebelum datangnya Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran, mustahil orang-orang bisa percaya ada kitab yang pernah Allah turunkan namanya Taurat. Karena kebanyakan apa yang mereka bawa itu hanya dongengan semata, nggak bisa dibuktikan. Dan inilah perbedaan antara umat-umat terdahulu dengan Islam. Islam ada sanad. Makanya Imam Muhammad ibn Sirin kalau tidak salah mengatakan al-isnadu minad din. Sanad itu masuk bagian agama. Laulal isnada laqala man syaa ma syaa. Seandainya tidak ada sanad, maka siapapun akan berkata apa yang dia kehendaki. Siapapun akan berucap apa yang mau ia ucapkan. Maka sekarang kita punya sanad. Ya, kalau hadis mana riwayatnya? Sebutkan siapa ulama yang mengeluarkannya. Bukhari misalkan. Bukhari di mana? Nomor berapa? Hadis ke berapa? Atau di bab apa? Ya. Demikian pula Al-Quran. Nah, sekarang Al-Quran alhamdulillah. Ya, tinggal tunjuk ayat mana, surat berapa, pentafsirannya siapa. Ini kita bisa apa? Melacaknya. Tapi Taurat, mana ada kitab Taurat? Mana bukti kalau Taurat itu pernah Allah turunkan? Kira-kira orang Yahudi mau bilang apa? Ini di tangan saya. Mana buktinya ini datangnya dari Allah? Mana buktinya ini datang dari Allah? Mereka nggak bisa. Setelah Al-Quran Allah turunkan, maka barulah mereka bisa meyakinkan siapapun bahwa Taurat itu datangnya dari Allah. Nah, kan lucu ini, Bu. Sesuatu yang bisa menjadikan sah klaim mereka, justru mereka tidak terima. Perhatikan di sini. Ini perkataan Syekh As-Sa'di yang mungkin agak rumit, tapi sebenarnya sudah saya sampaikan secara garis besar tadi. Semoga bisa dipahami. Kita bacakan. Fala sabila lahum ila isbatiha illa bih. Maka tidak ada jalan bagi mereka untuk menetapkan kebenaran Taurat kecuali dengan apa? Al-Quran. Fa idza kafaru bih, maka ketika mereka mengkufuri Quran, wajahaduhu, mengingkari Quran, saru bimanzilatin, sama dengan mereka berada pada posisi manidda'a da'wan bihujjatin wa bayyinah, yang mengklaim suatu dugaan dengan bukti, dengan petunjuk, laisa lahu ghairuha, yang tidak ada yang bisa membuktikannya selainnya, wala tatimmu da'wahu illa bisalamati bayyinatih, dan tidak akan sempurna klaimnya kecuali dengan keselamatan buktinya, kevalitan buktinya. Summa ya'ti huwa libayyinatihi wa hujjatihi, lalu datanglah bukti yang benar itu untuk menjelaskannya, untuk membuktikannya. Fayaqdahu fiha wa yakdzibu atau wa yukadzibu biha, tapi justru dicela dan didustakan. Alaysa hadza minal hamaqati wal junun, bukankah ini kedunguan dan kegilaan? Fakana kufruhum bil Qur'an kufran bima fi aidihim wa naqdan lah, maka pengkufuran mereka terhadap Al-Qur'an, pengingkaran mereka terhadap Al-Quran sama dengan mengingkari apa yang ada di tangan mereka dan membatalkan apa yang mereka bawa. Sederhana, ya. Mereka, sekali lagi mudahnya, bisa membuktikan Taurat itu benar hanya melalui Al-Quran. Kalau nggak ada Quran, mereka tidak akan bisa membuktikan Taurat itu kitab yang Allah turunkan pada mereka. Sekali lagi,
Anggaplah Al-Quran tidak ada. Lalu mereka ditanya, mana buktinya Taurat itu kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa untuk kalian? Mereka jawab apa? Mereka mau jawab apa? Lah ini buktinya kitab. Itu kan bisa kalian tulis sendiri. Itu kan bisa kalian karang sendiri. Apalagi kalian orang yang suka mengarang. Dari mana bisa membuktikan Taurat itu benar? Tidak ada. Satu-satunya cara membuktikan Taurat itu benar adalah Al-Quran. Maka Al-Quran Allah turunkan menceritakan tentang kaum Bani Israel, menceritakan bahwa Allah telah mengutus Musa, menurunkan Taurat, sah. Kita baru percaya bahwa Taurat itu benar karena telah ditunjukkan oleh Al-Quran. Nah sekarang mereka menolak Al-Quran, berarti sama dengan menolak sesuatu yang bisa membuktikan kitab Taurat yang mereka pegang itu benar. Agak sulit dipahami Bu ya? Agak sulit dipahami ya? Gimana ya cara memahamkan yang mudah ya? Jadi mereka mengaku kalau Taurat itu kan benar. Mereka hanya mau beriman kepada Taurat, kan begitu? Saya nggak mau beriman kepada Quran. Saya hanya mau beriman kepada Taurat. Lantas ditanyakan mereka, mana Taurat yang kalian anggap benar itu? Mereka ngomong ini, mana buktinya? Mana bukti kalau Taurat itu Allah turunkan kepada Musa untuk kalian? Nah sekarang gimana cara mereka membuktikannya? Mau tidak mau ya harus dari Quran, kan gitu. Gampangnya Bu, kalau mereka fair, lah itu kata Quran kan Taurat benar. Bukankah Allah telah menurunkan kepada Muhammad Nabi kalian Al-Quran yang menjelaskan Taurat yang ada di kami ini benar-benarnya dari Allah? Kan begitu Bu. Harusnya untuk membuktikan Taurat itu benar, ternyata jawabannya ada di dalam Al-Quran. Maka orang-orang Yahudi harusnya ketika ditanya mana bukti Taurat itu benar, ada di dalam kitabmu. Nah setelah dibuktikan ada dalam kitabnya, lah berarti kalian percaya dong Al-Quran benar. Oh nggak mau kita, lah kan aneh ini Bu. Sudah bisa mulai dipahami? Jadi bulat aja. Mereka butuh Al-Quran untuk memvalidasi kitab mereka, tapi setelah berarti Quran benar dong. Oh ya nggak bisa. Loh ya apa sih? Maunya kalian itu apa? Ini Al-Quran bisa membuktikan kebenaran Taurat. Ya, kalian mengklaim Taurat itu diturunkan kepada kalian. Pembuktiannya ada di sini. Kami percaya. Kalau orang Islam nggak masalah Bu. Kita ditanya percaya dengan Taurat, percaya. Beriman kepada Taurat, beriman. Tapi terbatas pada apa yang telah dibenarkan oleh Al-Quran, kan begitu? Dengan beriman kepada Quran, kita beriman kepada seluruh para nabi, kita beriman kepada seluruh pada kitab. Itulah keistimewaan Al-Quran. Makanya disebut muhaimin. Di antara sifat Al-Quran itu adalah muhaiminan, yang menjadi penguji bagi mereka. Uji kelayakan kitab-kitab terdahulu ada di dalam Al-Quran. Maka sungguh aneh kalian membutuhkan dukungan Al-Quran untuk membenarkan klaim kalian mengikuti Taurat, tapi justru kalian tidak menerimanya. Berarti kesimpulannya apa Bu? Kesimpulannya dengan mereka menolak Al-Quran sama seperti mereka tidak bisa membuktikan kebenaran Taurat. Terus kalian megang apa? Megang Taurat, mana buktinya? Di Quran, berarti Quran benar? Ya enggak, bulat aja.
Terus seperti itu. Makanya saya mengatakan apa? Alaysa hadza minal hamaqah wal junun? Kita katakan bala. Ya Syekh rahimakallah. Ya. Apakah ini bukankah ini kedunguan dan kegilaan? Ya kita katakan gila benar. Orang butuh bukti, setelah buktinya datang ditolak. Lalu terus kamu membuktikan klaimmu lewat apa? Ini ada satu-satunya bukti yang bisa membenarkan klaimmu. Tapi kamu tidak mau menerima. Ya. Nah, inilah apa namanya di antara penjelasan yang sangat luar biasa dari Syekh As-Sa'di rahimahullah taala. Baik, kita lanjutkan sedikit. Tsumma naqata 'alaihim ta'ala da'wahumul iman bima unzila 'alaihim. Kemudian Allah juga membatalkan klaim mereka bahwa mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepada mereka. Lihatlah, kesalahan mereka itu bertumpuk-tumpuk. Klaim mereka tidak bisa dibuktikan dan klaim mereka sendiri juga dusta. Qul, katakanlah wahai Muhammad, lahum, kepada mereka, falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Maka mengapa kalian membunuh para nabi-nabi Allah sebelumnya jika kalian orang-orang yang beriman? Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Sungguh telah datang kepada kalian Musa membawa petunjuk. Ay bil adillatil wadihatil mubayyinatil lil haqq, yaitu dengan dalil-dalil yang jelas yang menjelaskan kebenaran. Tsumma takhadtumul ijla min ba'di. Kemudian kalian menjadikan anak sapi sebagai sesembahan setelahnya. Ai ba'da maji'ihi, yaitu setelah kedatangan Musa. Wa antum zalimun, dan kalian dalam keadaan zalim. Fi dzalik, pada yang demikian itu, laisa lakum udhrun, dan kalian tidak memiliki uzur. Ya. Jadi bertumpuk-tumpuk kesalahan mereka. Mereka mengaku berpegang pada Taurat dan beriman kepada Musa, tapi nyatanya itu pun tidak terbukti. Mereka tidak berpegang kepada Taurat dan mereka tidak beriman kepada Musa. Karena sepeninggal Nabi Musa alaihissalam mereka menyembah anak sapi. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Dan ingatlah ketika kami ambil perjanjian dengan kalian dan kami angkat di atas kalian bukit Tursina. Kami perintahkan kalian untuk mengambil apa yang kami berikan kepada kalian dengan sekuat tenaga. Dan kami perintahkan kalian untuk mendengar, ai sima'u qabulin wa ta'atin wastijabatin, yaitu perintah untuk mendengar agar taat, agar menerima, agar mengijabahi. Qalu, namun justru mereka berkata, sami'na wa asayna, kami dengar dan kami maksiat. Dan ini berbeda dengan slogannya umat Islam, sami'na wa ata'na. Kalau orang Yahudi, sami'na wa asayna. Umat Islam, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Orang Yahudi, sami'na wa asayna, kami dengar dan kami durhakai. Ay sarat hadhihi halatahum, jadilah ini keadaan mereka. Wa ushribu fi qulubihimul ijla, maka diresapkanlah di dalam hati-hati mereka pengagungan terhadap anak sapi. Ai sibghu ay subigha hubbul ijli, yaitu dijadikan mereka, ditanamkan di dalam hati mereka hubbul ijl, mencintai anak sapi. Maksudnya mencintai anak sapi itu bukan untuk diternak, Bu, ya, tapi untuk disembah. Wa hubbu ibadatihi fi qulubihim, mencintai penyembahan
kepada anak sapi di dalam hati-hati mereka, wa tasharrabaha bisababi kufrihim, dan mereka meresapinya dengan sebab kekufuran mereka. Jadi benar-benar apa? Telah merasuk di dalam hati mereka penyembahan terhadap anak sapi. Ya, bagaimana ini? Katanya beriman kepada Taurat. Taurat itu memerintahkan untuk beriman kepada Allah. Dulu pernah kita sampaikan bahwasanya ajaran para nabi itu tidak pernah berubah dari sisi usuluddin, prinsip dasar. Ada beberapa yang pernah kita sampaikan ya, tidak akan pernah berubah. Yang paling utama adalah beribadah hanya kepada Allah, tauhid. Kalau perincian syariat ibadah-ibadah mungkin ada perubahan. Sholat zaman dahulu mungkin caranya demikian, mungkin dulu sekian rakaat ya. Tapi dalam masalah prinsip dasar maka tidak akan ada perubahan. Perintah untuk bertauhid kepada Allah tidak akan pernah berubah. Artinya tidak mungkin Allah pernah mensyariatkan di suatu zaman, di suatu umat, di suatu nabi boleh berbuat syirik. Gak akan mungkin ada. Ini yang tidak akan mungkin pernah berubah. Nah, maka termasuk di zaman Nabi Musa alaihissalam, di dalam Taurat dipastikan tidak akan ada pembolehan terhadap perbuatan syirik. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul yang kami perintahkan untuk menyembah Allah dan menjauhi taghut. Termasuk Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Nabi Musa adalah rasul ulul azmi. Mustahil Nabi Musa mengajak umat untuk menyembah anak sapi. Nah, berarti menunjukkan Nabi Musa pasti menyeru kepada tauhid. Taurat pasti menyeru kepada tauhid. Dan mereka awalnya menerima. Itu pun setelah diancam akan ditimpakan apa? Bukit Tursina dari kepala mereka. Ya. Gampangnya, ayo beriman enggak kamu? Beriman enggak? Kalau enggak tak timpakan ini bukit ke atas kepalamu. Maka mereka terpaksa beriman. Meskipun pada akhirnya mereka mengakui wa asaina, kami durhakai. Buktinya sepeninggal Nabi Musa alaihissalam mereka kembali menyembah anak sapi. Lantas mana ya bukti kalau mereka mengikuti Taurat? Bukti kalau mereka mengikuti Nabi Musa alaihissalam? Sungguh tidak bisa dibuktikan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun sisa penjelasan berikutnya hingga akhir ayat insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Baik Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Iya. Tayyib. Disebutkan bahwa mengkufuri kitab, mengkufuri sebagian kitab sama dengan mengkufuri seluruh kitab. Lalu bagaimana dengan fenomena sebagian umat Islam yang beriman kepada Al-Quran namun berbeda-beda di dalam memahami tafsirnya? Misalkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Sebagian ada yang memahami istawa itu dengan menguasai,
bukan dengan makna aslinya ala wartafa'a, tinggi. Maka apakah dia tidak beriman kepada Al-Quran secara keseluruhan kalau mengingkari tafsir yang benar? Kan begitu pertanyaannya, Bu ya. Maka wallahu a'lam bishawab, bedakan antara tidak beriman secara keseluruhan atau tidak beriman pada sebagiannya dengan salah di dalam memahami. Ini jauh berbeda. Apakah Anda beriman dengan firman Allah ini, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Mereka pasti akan mengatakan, "Loh, saya beriman. Tapi pemahaman saya bukan seperti pemahaman kalian. Pemahaman saya Allah itu ada di mana-mana." Misalkan ya, Allah itu ada di dalam hati. Allah tidak butuh tempat. Itu pemahaman saya. Ya, kata mereka. Lalu kita sebutkan dalil-dalil bahwa Allah itu ada di atas arsy sesuai dengan ayat-ayat Allah yang lain, hadis-hadis Nabi SAW yang lain, lalu juga perkataan para ulama salaf, tapi tetap tidak berubah pemahamannya. Yang tidak berubah pemahamannya, tetapi imannya tetap. Saya beriman surat ini, ayat ini dalam surat Toha ini benar. Cuman saya beda dengan pemahaman Anda. Nah, kalau seperti ini tentu tidak bisa dikatakan dia telah mengkufuri Al-Quran, karena dia beriman kepada Quran, cuman memahaminya yang berbeda. Jelas ya? Hal ini berbeda kalau kita sampaikan, ini loh ada ayat di dalam Al-Quran surat Toha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Oh enggak, saya enggak terima ayat ini. Saya tidak mau menerima ayat ini. Ayat ini tidak sah gitu ya. Jelas. Mengkufuri sebagian ayat sama dengan mengkufuri seluruh ayat. Sama dengan mengkufuri Quran. Mengkufuri Quran sama dengan mengkufuri seluruh kitab. Mengkufuri seluruh kitab yang merupakan salah satu rukun iman sama dengan menggugurkan seluruh rukun imannya. Mungkin seperti itu, Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Walaupun ditulis dengan tinta emas di dalam Al-Quran, tetap menolak. Ini yang dimaksud harus ditegaskan, Bu. Jangan pakai bahasa apa itu namanya, bahasa diplomasi. Kamu ya gitu ya. Allah membolehkan di dalam Al-Quran, bacakan ayatnya. Ya, bacakan ayatnya. Fanqihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ini ditulis pakai tinta mesin. Bunyinya begini, maknanya begini. Kamu beriman enggak? Apa jawabnya? Betul. Itu bahasa diplomasi, itu bahasa orang yang ngeles. Tidak bisa kita jatuhkan vonis kufur kalau hanya sekedar seperti itu. Maka butuh jangan ngomong masalah tinta emas, tinta printer, tinta mesin cetak. Allah berfirman demikian, membolehkan laki-laki menikahi 2, 3, 4, yang itu adalah poligami. Anda beriman enggak dengan ayat ini? Nah, kalau dia beriman, ya sudah, ngomong saja Anda beriman, tapi Anda nggak mampu. Nggak usah pakai tinta emas, emas mahal. Ya, itu kan seakan-akan, seakan-akan, ya.
Jadi bacakan ayatnya, sampaikan ini maknanya, ini kandungannya, dan Anda sudah paham. Jelas ini membolehkan laki-laki menikahi lebih dari 2. Anda beriman enggak tentang ayat ini? Kalau enggak beriman bahaya sudah. Ya, sudah. Jatuh pada kekufuran. Tapi kalau beriman tetapi demikian dan demikian, nah ini perlu dibenahi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ingin disampaikan mungkin? Cukup ya? Kita akhiri. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.